Nah, sejalan dengan itu, kawan-kawan semuanya, hari ini dan juga El Nino ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membeberkan hasil pengamatannya terkait musim kemarau yang berkepanjangan. Disampaikan Kepala BMKG Andi Eka Sakya bahwa hasil pengamatan BMKG mencatat ada beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami kekeringan dan berpotensi menguatnya fenomena El Nino. Andi menyebutkan daerah-daerah yang telah mengalami hari tanpa hujan berturut-turut sangat panjang adalah daerah Jawa, Sulawesi Selatan, Lampung, Bali, NTB, dan NTT. Menurut Andi, tren penguatan El Nino 2015 ini ditunjukkan oleh kenaikan indeks ENSO dari 1,6 pada bulan Juni menjadi 2,2 pada bulan Desember 2015. Andi menyatakan fenomena El Nino dapat menyebabkan awal musim hujan 2015-2016 di daerah akan mengalami kemunduran. Sedangkan untuk musim hujan 2015-2016 di sebagian besar wilayah di Indonesia, BMKG memprediksi akan mulai terjadi pada bulan November atau Desember. Karena terjadi proses pemanasan yang signifikan di wilayah Pasifik Tengah dan Pasifik Timur ekuatorial. Jadi dengan demikian tentunya kita perlu segera mengantisipasi. Karena tadi kami melaporkan bahwa terjadi kekeringan-kekeringan yang barangkali menjadi terpotensi kekeringan yang terjadi di Jawa, Nusa Tenggara, Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan. Ya. Nah, di daerah-daerah itu tentu saja dengan proses potensi kekeringan tersebut, kita tentu berpikir pada sektor-sektor yang kemudian terdampak. Dampaknya El Nino sendiri pada sektor pertanian akan menyebabkan panjangnya masa paceklik atau gagal panen. Sedangkan pada sektor kehutanan, El Nino akan berdampak pada kebakaran hutan dan lahan. Dan pada sektor kesehatan berdampak pada kurangnya kesediaan air bersih dan meningkatnya demam berdarah. Akan tetapi pada sektor kelautan, fenomena ini dapat meningkatkan tangkapan ikan dan potensi meningkatnya garam. Dari Jakarta, Feby Waryanti dan Ketut Alit Sumadiase melaporkan. Pergeseran uap air di Indonesia ke sana dan menyebabkan di sini